Nah ini kita kedatangan Menteri Besar Selangor. Saya di Paramadina nih. Menteri Besar Selangor ini Amiruddin Syari, masih muda, 2 periode jadi Menteri Besar Selangor. Kalau di Indonesia tuh gubernur lah. Nah ini kita masuk ke ruangan ya. Ini memang ciri khas Paramadina ini, kami santai tapi kualitas luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Rektor Profesor Didi Dianagini, kemudian Prof. Baikuni, Prof. Amin, Prof. Toro, teman-teman semua delegasi Menteri Besar Selangor yang saya hormati, tolong berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Tentu kita bertemu lagi dalam sebuah forum yang lebih formal. Sebelumnya kita jumpa di Bandung, bicara sepak bola, bicara tentang durian. Sekarang ada udang merah katanya Prof. Lebih dahsyat dari Blackhorn dan Musangking. Udang merah itu sedikit pengen. Nanti mungkin insya Allah setelah kita kesana sudah bisa mencicipi. Dato' Amiruddin Syari, kebahagiaan buat kami dan kehormatan buat kami di Paramadina. Kedatangan seorang tokoh besar di Asia Tenggara, bukan Islam, sekarang saja jabatannya Islam. Tapi nanti kita lihat 5-10 tahun lagi, wah sudah luar biasa. Sudah keren insya Allah. Lagi mohon Paramadina tidak dilupakan. Jadi hari ini ada di mahasiswa, kita kedatangan tamu dan kita insya Allah kita akan banyak belajar dari beliau tentang bagaimana Selangor dan bagaimana masyarakat Madani berkembang di sana, dan insya Allah kita bisa dapatkan banyak pelajaran yang sangat berguna. Lalu saya tadi buat teman-teman mahasiswa, sebelum acara ini tadi ada penandatanganan kerjasama antara Universitas Paramadina dengan Universitas Selangor. Nanti Pak Didi akan menjelaskan lebih jauh. Tapi dengan kerjasamanya kita dengan Universitas di luar negeri, ini bukan saja membuktikan bahwa jaringan Universitas Paramadina adalah jaringan internasional, tapi juga diakuinya kualitas Paramadina di dunia internasional. Jadi Anda masuk ke sebuah kampus yang kualitasnya memang diakui oleh dunia internasional. Boleh bertanya. Dia bengong gitu ya, nanti mau dijelaskan saya. Tapi itulah kita Paramadina, dan spesial terima kasih ke Rumah Hidayat. Terima kasih sudah atur ini Pak Asmi, Ketua Panitia, sibuk sekali, dan tentu saja rekan saya Pak Yus. Ada sebelah kiri Ibu Fat dan Pak Hadi, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, mana tadi ada MC? Saya kan lagi boleh. Sudah sih. Kita santai saja, kita lanjutkan acara ini. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi selamat datang ke kampus Paramadina, Pak Amiruddin Syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak event dari Balik Kesan di Rusia
Namun begitu, ia juga memberi kesan kepada Eropa sekarang. Ada beberapa masalah perekonomian Eropa, termasuk Germany, yang masa ini tidaklah begitu kuat. Walaupun satu ketika dulu kelihatan boleh menjadi pendamai kepada negara-negara di Eropa. Dan itulah yang memberikan peluang, saya kira, kepada kita di Nusantara, di Malaysia, Brunei, dan juga di Indonesia, untuk keluar dan bangkit menjadi reference of the world, ataupun menjadi rujukan di peringkat dunia dengan beberapa kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kita. Apakah kekuatan itu? Kekuatan itu sudah pasti pada aspek kepelbagaian. Kalau di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kita ada kepelbagaian di dalam masyarakat dan komunitas kita. Latar belakangnya, pahamnya, agamanya, dan juga budaya. Namun yang pentingnya kepelbagaian itu masih lagi dapat berjalan dalam situasi damai berbanding dengan pengalaman-pengalaman yang ada di belah-belah di tempat lain. Ya, bukan tidak ada kekerasan, bukan tidak ada kekasaran, mungkin ada juga pembunuhan, tetapi ia tidak menjadi civil war, ia tidak menjadi perang saudara sebagaimana yang kita dapat lihat di beberapa belah dunia seperti di Afrika. Hatta pengalaman pedih di negara seperti negara-negara di Eropa ataupun di Amerika Syarikat. Dan ini memberikan satu kekuatan kepada kita di rantau ini. Cuma kekuatan itu harus didorong dengan semangat kebersamaan. Saya dulu di pemilihan gubernur DKI Jakarta melawan Pak Jokowi, kalah. Tapi saya tahu sifat-sifat Pak Jokowi sebagai presiden, dan sebagai presiden harus dilihat, harus ada check and balance. Kalau Pak SBY itu consensus builders, untuk memutuskan semua ditanya. Bahkan saya memimpin Komisi 6 ditanya. Ketika keliling dunia saya ikut ditanya, Pak ini bagaimana? Lama sekali. Kalau Pak Jokowi main tabrak, ya. Jadi dia motor. Ini kan kayaknya nggak ada studi visibility tadinya. Diputuskan dulu, nanti visibility menyusul, baru FS. Ada kelemahannya, ada kebaikannya. Kebaikannya itu jalan tol penyuh. Ya, apa? Hutang juga kenceng juga. Jadi posisi IKN jadi gini ya teman-teman. Kalau ada orang mengkritik itu bukan berarti halal haram, tidak. Saya memberikan nasihat lewat jalan puncak indah itu, tapi dia memilih jalan jalan tol, ya sudah, nggak menikmati keindahan, lihat aspal aja. Ada yang nyarankan jalan tol cepat, lewat puncak, ya udah dia 6 jam, tidak 2 jam. Nah begitu juga ke Pak Jokowi yang dilakukan itu. IKN ini banyak kritiknya. Ya, Prof. Baikuni saya memberikan hadiah buku kepada saya. Visible-nya nanti itu 2045, ya. Tapi itu sudah diputuskan sah sebagai ke ibu kota, sah diputuskan, ya. Tapi nanti kalau ada presiden baru, Anies Baswedan misalnya, dia ini dengan DPR, dia jadikan pusat bisnis saja, jadi balik lagi, nggak apa-apa. Urusan kedua, ya. Nah, jadi itu jawaban saya. Pada hari ini ataupun sebelum ini, Indonesia kan dibangunkan dengan ide-ide besar. Ia dibangunkan dengan kata-kata yang kukuh dan kuat dan besar, dengan satu pengungkapan yang dipanggil dalam pengisytiharan kemerdekaan ataupun proklamator kemerdekaan yang telah dibuat oleh Soekarno. Malahan kalau kita tanggapi dan lihat dengan rinci debat perlembagaan konstitusi, perdebatan itu pernah dianggap sebagai satu perdebatan yang sama standar dengan penghasilan revolusi Perancis. Saya rasa wajar diterbitkan semula kepada warga dan penduduk Indonesia dan juga Malaysia untuk lihat. Juga kita tengok Pujangga Baru, Sultan Takdir Ali Syabana, kemudian Sultan Takdir Ali Syabana sempat ke Universiti Melaya untuk mengajar dan sebagainya. Tetapi Malaysia, sebagaimana yang disebut tentang Pak Presiden sebentar tadi, ya, ia juga tidak dibangunkan dengan tidak kurang idenya, tapi tidak dikeluarkan dengan landasan-landasan besar dan juga tidaklah melalui perdebatan dan perbincangan.
Akhirnya apa yang coba diselesaikan, dibangunkan di Malaysia di mereka awal ialah konsensus dan juga saling tolak ansur. Kalau kamu ada orang Cina, orang India, kamu berikan kerakyatan, kamu boleh buka sekolah, tetapi orang Melayu, orang Islam wajar jadi pemerintah dan pentadbir. Kita kena kekalkan dalam konstitusi, agama rasminya itu Islam. Melayu sebagai teras dalam perlembagaan ataupun dalam konstitusi kita. Dan ini beda sekali kita dengan Indonesia. Di Indonesia, Islamnya itu berkembang dengan sangat mengakar, dengan pesantren, kiai dan juga toto guru yang ada di bawah. Luar biasa. Luar biasa. Selangor. Luar biasa. Orang Madinah. Luar biasa. Ini sudah selesai kunjungannya Menteri Besar Selangor. Kita akan lanjut perjalanan, ya. Kalau ada di kampus kan tadi sudah Pak itu tahu. Nggak ada, tapi sebaik pulang terus jadi mengatur, terus mengatur. Ini sampai aku dulu sampai putaran pertama nggak pernah berhenti. Tapi nanti kalau orang habis di putaran pertama dia Indonesia. Mudah-mudahan saya panggil dia, saya mau mendengar tentang brand, pengalaman dia, jadi tim sukses. Dosennya ke Australia.